Ternyata dunia itu luas sekali ya. Banyak banget negaranya. Kapan ya aku bisa keliling dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my video. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai analisis klaster. Jadi udah pada tahu belum sih analisis klaster itu apa? So simak video kali ini untuk mengetahui penjelasan analisis klaster lebih dalam lagi. Jadi analisis klaster merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan individu atau objek ke dalam beberapa kelompok berdasarkan karakteristik yang dimiliki masing-masing objek, sehingga objek yang berada pada satu kelompok relatif bersifat homogen. Analisis klaster terbagi menjadi dua metode, yaitu metode hierarki dan non-hierarki. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai klaster non-hierarki, khususnya klaster non-hierarki dengan metode Kamedoid. Algoritma Kamedoid digunakan untuk menangani kekurangan dari algoritma K-means atas kesensitifannya terhadap outlier. Keberadaan outlier pada K-means dapat mendistorsi nilai rata-rata klaster karena objek tersebut memiliki karakteristik yang sangat jauh terhadap sebagian besar data lainnya. Dengan analisis ini kita dapat mengelompokkan sebuah negara yang memiliki karakteristik sama berdasarkan indikator kesejahteraannya. Sebelum kita melakukan analisis klaster, kita juga dapat melakukan deteksi outlier pada data yang kita gunakan. Dapat kita lihat dari gambar pada variabel K6 dan variabel 10 terdapat titik yang keluar dari box plot yang menandakan adanya outlier, sehingga metode klaster yang cocok digunakan pada analisis klaster kali ini yaitu Kamedoid. Kemudian standarisasi data. Standarisasi data ini dilakukan ketika satuan tiap variabelnya tidak sama. Tujuan dari standarisasi data ini yaitu untuk menghindari bias pada model.
Kemudian uji asumsi. Uji asumsi yang perlu dipenuhi untuk melakukan analisis klaster yaitu sampel representatif dan juga tidak terjadi multikolinearitas antar variabelnya. Sampel representatif dapat kita hitung menggunakan KMO dan Bartlett test dengan menggunakan bantuan software SPSS. Dari output ini kita dapatkan nilai KMO-nya 0,678 yang memiliki angka lebih besar daripada 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut cukup untuk memenuhi kecukupan sampel. Kemudian yang kedua, tidak terjadi multikolinearitas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF tiap variabelnya. Nilai VIF yang lebih besar 10 menandakan terjadi multikolinearitas. Berdasarkan output yang kita dapatkan, nilai VIF tiap variabelnya kurang dari 10, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabelnya pada data yang kita gunakan. Langkah pertama dari analisis klaster ini yaitu kita menentukan jumlah klaster yang ingin kita cari. Pada kali ini kita menggunakan K sebesar 2, 3, dan 4. Dari K yang telah kita tentukan, kita dapat menentukan klaster optimal. Kita dapat mencari rata-rata tiap klasternya menggunakan jarak Euclidean, kemudian menggunakan validasi Silhouette Index dan juga Dunn Index. Kita dapatkan output seperti berikut. Dari jumlah klaster yang kita gunakan dan juga validasi Silhouette dan Dunn Index, kita dapatkan nilai rata-rata terbesar itu berada di klaster 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa klaster optimal pada klaster kali ini itu adalah 2. Kemudian setelah kita melakukan pengklasteran terhadap negara-negara tersebut, kita dapat memvisualisasikan hasil klaster menggunakan map seperti berikut. Nah, kita juga dapat mencari karakteristik tiap klasternya menggunakan nilai rata-rata tiap variabel pada setiap klasternya. Didapatkan bahwa klaster 1 memiliki anggota yang berkarakteristik kematian anak tinggi, ekspor rendah, kesehatan rendah, impor rendah, pendapatan rendah, inflasi tinggi, ekspektasi hidup rendah, angka kelahiran tinggi, dan juga jumlah GDP yang rendah. Dari karakteristik yang ada, kita dapat simpulkan bahwa klaster 1 merupakan negara dengan indikator kesejahteraan yang rendah. Kemudian klaster 2 memiliki karakteristik yaitu kematian anak yang rendah, ekspor tinggi, kesehatan tinggi, impor tinggi, pendapatan tinggi, inflasi rendah, ekspektasi hidup yang tinggi, angka kelahiran rendah, dan jumlah GDP yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa klaster 2 ini merupakan negara yang memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi daripada klaster 1. So, sekian video tentang analisis klaster non-hierarki, khususnya metode Gamedoids. Gimana nih teman-teman? Udah paham kan? Oke, sekian video pada kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and comment.